Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah. Siang hari ini kembali kita bisa hadir di majelis ilmu. Semoga menjadi amal saleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Masih dengan materi tafkir Islami, berpikir Islami, kita bahas tentang waktu. Ini salah satu mindset atau cara berpikir yang harus ditata, itu adalah cara pandang kita terhadap waktu. Waktu di agama ini itu unik sekali dalam Islam. Waktu ini adalah sesuatu yang benar-benar di luar kendali manusia. Makanya istilah ngelola waktu itu sebenarnya enggak tepat. Karena waktu itu berjalan sesuai dengan kehendak penciptanya. Misalnya Anda nih sekarang hidup nih. Anda megang waktu atau waktu lewat begitu? Waktu lewat kan? Bisa enggak Anda? Saya enggak mau waktu ini. Bisa enggak? Saya enggak mau umur 40, maunya umur 30. Enggak bisa. Maka anti-aging itu sebenarnya anti keriput sebenarnya. Bukan anti tua, enggak bisa anti-aging. Anti keriput, ya mungkin ada, karena dimensi fisik kan diapain gitu, diosek kayak salon gitu ya. Tapi bukan anti umur tua, tetap meskipun glowing ya tetap Anda 60 tetap, benar gak? Anda nggak bisa menolak waktu. Makanya di buku saya nyebutnya bukan mengelola waktu, tapi memaksimalkan nilai waktu. Memaksimalkan diri dengan mengisi waktu semaksimal mungkin. Namanya memaksimalkan diri. Jadi saya ngibaratin waktu itu kayak konveyor gitu lewat. Waktu konveyor lewat, ya kau isi berapa tuh. Waktu kau ngisi waktu, begitu tidak kau isi, dia lewat. Waktu kau isi kan bukan waktu yang ini, betul kan? Waktu yang lain. Contoh ini, sekarang kan detik. Jam 12.20. Kamu bengong? Ya gitu ya. Kan nggak ada nilainya tuh. Terus kamu bangun. Itu jam 12.20 atau jam 12.22 waktu bangun itu. Jadi yang pas 20 nilainya berapa? Ada nilainya. Makanya rumusnya wal asri innal insana fi khusr. Kenapa kok rugi? Iya, karena lewat terus. Kalau nggak kau isi ya rugi. Waktu kau isi itu bukan waktu yang tadi, waktu yang lain. Ini mah udah nggak ada nilainya, udah. Paham ya? Satu sisi ini baru pengantar. Saya ngisi waktu, bab waktu ini 8 kali pertemuan dan jadi satu buku. Mungkin bukunya bisa kalian baca. Namanya, tapi yang nulis bukan saya, yang nulis jamaah saya nulis gitu, nggak tahu bahasanya apa. Tapi katanya bagus katanya. Khusus saya pernah ngisi masalah waktu 8 kali pertemuan dan itu hanya jadi buku. Ini baru satu pengantar ya tentang kenapa waktu di luar kendali. Karena memang yang mengendalikan waktu itu penciptanya Allah. Dia akan dilewatkan. Istilah gini, ini waktu dilewatkan oleh Allah. Nah, pas diputar oleh Allah waktu ini, kalau waktu di dunia kan matahari dan seterusnya itu. Makanya kenapa waktu di akhirat, kok bisa 1 hari sama dengan 1000 tahun atau 50? Terserah Allah lah. Lah kok mataharinya nggak diturun-turunkan kan, selesai juga sehari itu kan. Sehari itu kan matahari ketemu matahari ya. Nah kalau mataharinya nggak diterbitkan, nggak dibenam-benamkan kan sehari terus ini terus. Logikanya paling gampang.
Kenapa di akhirat 1 hari sama dengan 1000 tahun? Ya di pantengan nggak jadi sehari. Logik paling gampang gitu. Jadi agama itu logik. Asal kita paham, memahami alam semesta dan seterusnya. Terus Allah kemudian isi, kan ada waktu, kemudian ada tempat. Ada dimensi tempat. Nah di tempat ini salah satu isinya namanya manusia kan. Manusia diisi. Waktu dilewatkan. Nah orang yang ditempatkan di tempat inilah dilewati waktu terus panjang masa. Nah yang menarik, setiap aktor yang ditaruh di tempat namanya dunia itu dikasih batasan waktu. Kamu hanya beraktor di dunia umur 40, dilahirkan, dikeluarkan ke dunia 90, berarti selesainya 2020. Ini mau muter terus waktunya, betul ya? Paham ya? Makanya kau tidak kendalikan waktu. Kau dilewati waktu. Dan waktu kau dikasih kesempatan beraksi, beraktor, berusaha, bekerja, pastikan setiap waktunya yang lewat padamu, kau bisa isi. Itu namanya illal ladzina amanu wa amilus. Itu pengantar pertama. Pengantar kedua, setiap makhluk Allah, saya mungkin nyebutnya aktor ya, aktor nih dalam hidup, itu ditetapkan waktu-waktunya. Dasarnya di surat Al-Maidah. Tsumma qadha ajalau wa ajalu musamman indah. Allah kemudian menetapkan waktu. Aslinya kata ajal itu maknanya waktu. Cuman identik dengan ajalul maut. Waktu kematian. Aslinya enggak. Tsumma qadha ajala. Allah menetapkan ajal, waktu. Wa ajalum musamman indah, dan waktu ditetapkan oleh Allah, yakni waktu lahir, waktu gendut, waktu kurus, waktu kaya, waktu miskin, waktu mati, waktu cerai, waktu kawin lagi. Jadi pada waktu Allah tetapkan hamba, itu termasuk penetapan waktunya. Sedikit saya keluar dari tema ini, kita keluar ke bab qada qadar Allah. Dalam qada qadar Allah itu para ulama menjelaskan tentang qada qadar itu ada 4 tahapan. Pertama, ilmullah. Allah mengetahui penetapan itu. Allah menetapkan, jadi mengetahui ilmu sabik ya, ilmullah yang tidak ada batasan waktu sebelumnya dan setelahnya. Setelah Allah mengilmu, bukan setelah ya, pokoknya ada ilmunya Allah. Kemudian Allah menetapkannya. Nah, menetapkannya itu namanya qaddara, yakni mengukurnya. Makanya takdir itu penetapan, yakni pengukuran. Qaddar itu kan pengukuran. Makanya di situ ada bentuknya, ukurannya, waktunya, tetapin semua itu sudah detail di situ. Setelah sudah di penetapan itu detail. Jumlahnya semua detail, termasuk waktunya. Yang ketiga baru namanya pencatatan. Maka semua penetapan yang detail itu dicatat di Al-Lauhil Mahfud. Lauh itu lembaran, mahfud dijaga. Jadi di lembaran yang terjaga. Makanya setan ingin ngambil, ya nggak bisa, dijaga kok. Nah, itu yang setan-setan ingin ngambil yang akan dianu sama bintang itu ya. Nah, kalau pengetahuan nggak ngerti kayak gini. Ini kan masalah urusan agama. Pengetahuan tahunya ada bintang lewat, gitu aja. Nah, setelah sudah ditetapkan, maka ditanfid, dieksekusi oleh Allah. Nah, makanya ada Al-Khaliq, ada Al-Qadir, ada Al-Bari. Nah, Al-Bari itu yang yang mengeksekusi ketetapan. Di penerjemahnya sama, yang Maha Kuasa, Maha semua. Jadi satu penerjemahnya, karena memang bahasa terjemahan terbatas. Jadi Al-Khaliq, Al-Qadir, atau Al-Qadir, terus Al-Bari, itu saling terhubung.
Ini pada waktu penetapan itu, materi ke kita, termasuk penetapan waktu. Makanya di Jawa ada filosofi, ada yang tahu nggak filosofi apa itu? Ojo ngigi mongso. Apa itu artinya? Jangan memaksa waktu. Jadi kalau misalnya rizki itu telah Allah tetapkan jam 9, 10 menit. Kau paksa 9 menit, nggak bakal keluar. Itu makanya terkadang yang kau kejar nggak datang, yang nggak kejar datang. Emang kayak gitu Allah tetapkannya. Jadi ada dimensi waktunya di kodok-kodarnya itu. Termasuk waktu hidup. Nah, waktu hidup itu akhirnya namanya ajalul maut itu. Waktu kematian. Waktu selesainya hidup. Jadi terkait dengan waktu, kita perlu tahu karakter-karakter waktu. Pertama, di luar kendali. Waktu itu di luar kendalimu. Kedua, waktu telah kita punya dimensi waktu penetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu naik, waktu turun, waktu ngambung, waktu kaya, waktu miskin, waktu jadi proletar, waktu jabat, waktu dari cacing, gitu. Betul enggak? Waktunya dari cacing. Meskipun sekarang jabat, cacing besok. Sudah waktunya. Tapi karena ini qada-qadar Allah, kita juga nggak tahu nih waktunya kapan kita. Paham ya? Sip. Itu karakter waktu yang kedua. Anda sekaligus jadi pengantar. Ketiga, waktu itu tidak bisa lepas dari manusia. Jadi manusia selalu diiringi waktu. Kenapa? Makanya ini unik sekali itu waktu. Kalau percobaan orang untuk memadatkan tempat berhasil. Memutar waktu itu di film doang adanya. Kalau tempat, manusia dikasih akses untuk nginjak tempat. Dan dia berhubung dengan tempat. Tapi waktu itu, dia tidak bisa kendalikan waktu, tapi dia terhubung terus sama waktu. Apa kaitannya? Kita akan ditanya oleh Allah tentang umur. Dan umur itu adalah waktu, dimensi waktu. Kita terhubung dengan dimensi waktu, tidak pernah bisa lepas. Disinilah ada 3 pengantar ini. Kita perlu memahami cara kerja waktu dan bagaimana kita mengelola waktu. Cara berpikir tentang waktu yang tidak tepat membuat kita bekerja sembarangan. Membuat kita akhirnya tidak maksimal dalam hidup. Apa sih intinya kita memahami kerja waktu? Kembali ke surat Wal Asr. Agar kita tidak rugi. Dengan bahasa lain, agar kita untung. Beberapa pokok pikiran di dalam memahami waktu ini. Yang pertama, bahwa aslinya hubungan manusia dengan waktu itu rugi. Bukan untung aslinya. Baru beruntung kalau kita mengambil tindakan. Jadi begitu kita berhubung sama waktu, kita itu mananya rugi. Dari mana pemahaman ini? Dari surat Wal Asr. Kenapa demikian? Tadi yang saya ceritakan. Waktu itu akan berjalan. Kau kehendaki, ya berjalan. Kau mau, ya berjalan. Kau tidak mau, ya berjalan. Makanya umurmu berjalan. Hari-harimu, kau tidur, ya siang akan datang. Kau melek, ya siang akan datang. Kau melek terus, malam ya akan datang. Betul ya? Karena aku melek, jadi malam nggak jadi datang. Nggak bisa, dia datang. Yang menarik, setiap waktu yang dilewatkan oleh Allah padamu ini, ketika kau dikasih kesempatan beraktor dunia, Allah hitung. Makanya kalau nggak diisi, jadi rugi. Jadi satu-satunya supaya nggak rugi, itu cuma ngisi. Jadi pahami ya cara berpikirnya.
Bukan berarti kalau kita nganggur, nggak dosa. Katakan yang paling soleh kan nganggur nggak dosa. Kalau yang setengah soleh nganggurnya dosa. Kalau yang soleh kan nganggurnya nggak dosa. Tapi nggak dosa sekalipun, itu rugi. Karena wal asr itu bicara kerugian, bukan bicara dosa dan nggak dosa. Kenapa coba? Mestinya waktu itu bernilai, akhirnya tidak ada nilainya. Karena lewat tanpa nilai. Nah, mindset ini membuat kita hati-hati untuk mengelola diri agar setiap waktu yang lewat keisi. Dipahami ya? Bukan mengelola waktu. Waktunya nggak bisa kau apa-apain. Agar kita ngelola diri sehingga setiap waktu yang lewat kita bisa injeksikan kebaikan. Dan itu hitungannya bisa aja detik. Sebagaimana hitungan meninggal juga pakai detik. Jadi kami insya Allah ya. Nah, ketika engkau mengatakan, aku ngelola waktu, yang kau kelola itu dirimu, ya, bukan waktumu. Dirimu kau kelola, sehingga pada waktu yang lewat, kau isi, bisa dipahami ya. Karena pada dasarnya hubungan manusia dengan waktu itu rugi, maka kita harus super ketat menata diri. Agar tidak ada waktu yang lewat, tanpa kita sadar untuk mengisi hal baik. Bisa dipahami insya Allah. Halo, keberatan atau materinya? Enggak kan? Kenapa jadi bingung? Itu jadi ambruk semua. Kita bersyukur loh. Dibimbing surat wal asr. Cuman cara memahaminya sering dangkal. Karena sering dibaca waktu TK kan. Saya itu mencoba selami. Kenapa kok Allah menyebutkan lafi khusr? Padahal di beberapa ayat yang ditonjolkan qad aflaha, beruntung, beruntung. Begitu bicara waktu, khusr. Ayat itu nggak main-main karena datang dari yang maha mengetahui. Setiap kata itu punya makna. Sedikit keluar dari tema ya. Ada di surat Al-Anbiya menarik. Iqtaruba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah datang, telah dekatlah pada manusia hisab mereka. Tapi mereka dalam kelalaian seraya berpaling. Urusan hisab, Allah nyebut mereka lalai. Emang benar ya? Orang kan nggak mau kan mikir hisab. Oh iya benar. Harus hati-hati. Itu mirip ayat Inna aradnal amanata alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahul. Kami telah sodorkan amanah ini amanah ngelola amanah Islam ini. Islam apa sih? Aturan hidup ini kepada langit, bumi, gunung. Ya ini agar mereka yang ngelola, yang menjalankan. Masa langit saya jalankan? Nah, terserah Allah lah. Nah, kalau yang disuruh langit, ya aturannya mungkin nggak pakai komunikasi. Pokoknya harus taat. Kalau nggak taat, sikat. Selesai kan? Pokoknya duhur sholat. Kalau nggak sholat, langsung. Kan begitu bisa aja. Yang lola langit, gitu. Yang lola agama ini langit. Saya bayangkan gitu kira-kira. Atau terserah langit dibuat bisa berbicara, bisa terserah Allah Ta'ala kan. Sebagaimana ada daging-daging bisa bicara, kalau nggak bisa dimatiin. Ternyata mereka nggak mau. Mereka menolak. Mereka merasa tidak asfaqna minha. Wa hamalahal insan. Manusia menerimanya. Tapi Allah apa? Ketika manusia mengambil amanah ini, Allah menyebut sifat orang. Innahu kana zaluman jahul. Ini orang nggak jelas. Zalum itu apa sih nggak jelas? Zalum itu gaji, nggak jelas. Lagi masuk, keluar. Lagi keluar, masuk. Itu namanya kan zalum ya. Zalum itu kan menempatkan sesuatu di luar tempatnya. Sore waktunya pulang, malah di kantor.
Pas pagi di kantor malah di rumah. Zalim kan namanya itu ya. Waktunya sholat, tidur. Waktunya tidur, nggak play. Pas waktunya ketemu istri, istri orang. Pas ketemu anak yatim, malah ketemu bocah yang nggak yatim. Itu namanya zalim. Artinya apa coba ayat itu? Jadi manusia pada dasarnya secara mampu menjalankan amanah ini. Kalau bukan karena dibimbing oleh Allah SWT. Makanya kalau bukan rahmat Allah, nggak masuk surga. Karena nggak akan mampu menjalankan agama ini. Innahu kana zaluman. Tapi insya Allah itu bisa hilang karena ditunjukkan oleh Allah SWT. Nah, gitu kira-kira. Sama nih. Kenapa rugi? Emang rugi. Salah satu analisisnya tadi, waktu di luar kendali orang. Dan orang harus terus, saya suka ini conveyor, terus gini kayak di pabrik ya, gini terus, tidak boleh kosong. Kok berhenti, lewat. Itu nggak punya nilai. Makanya, solusinya 4. Itu membuat engkau tidak rugi. Ada iman. Iman itu apa coba? Iman itu amal tanpa ada dimensi waktu. Saya beriman. Berarti, ntar menit lagi enggak? Kan enggak gitu, beriman. Hah, udah beriman kan? Sepanjang ayat berarti beriman. Enggak kayak sholat. Kalau sholat kan ibadahnya sholat, enggak. Sholat, enggak. Kan gitu. Kalau iman, udah kokoh. Dan iman itu kebajikan yang jalan sepanjang kau hidup selama tidak copot. Makanya beruntung kalau kita beriman. Itu sudah punya modal kebajikan yang akan lewat sepanjang waktu lewat. Semoga Allah jaga iman kita. Kedua, wa'amrus sholihat. Nah, baru amal soleh yang ada dimensi waktu. Nah, sholat, ngaji, enggak, baca Quran, ini terus. Tapi kan punya basis iman. Terus, watawasau bil haq. Tapi amal soleh itu, Pak, kalau kamu masih hidup, kamu kerja. Kalau enggak kerja, ya enggak. Maka tawasau bil haq. Yakni berdakwah. Kau nganggur, dakwahmu jalan, kau dapat suplai. Ngalir enggak? Kamu mati, dakwahmu jalan, dapat suplai. Untung enggak? Kau beberapa kali rugi, karena ternyata dulu bengong. Bengong kok 2 jam, 5 jam, bahkan 12 jam. Baca isya enggak play sampai subuh. Misalnya gitu. 12 jam enggak play gitu. Main poker. Poker. Nah, rugi. Tapi kamu tawasau bil haq ternyata. Ada banyak kebajikan jalankan. Nutupi yang rugi-rugi ini. Loh kan? Banyak tuh. Tawasau bis sabr. Untuk menjalankan iman, amal soleh, tawasau bil haq itu butuh keteguhan. Supaya langgeng. Supaya kokoh. Supaya. Kok nyari duit nggak masuk? Pak, nyari duit itu di bawah banget. Suplai. Jadi nggak usah diunggul-unggulin. Nyari duit itu support sistem paling bawah, bawah-bawahnya. Jadi nggak usah diunggul-unggulin. Paham nggak kira-kira? Kan di materialisme, nyari duit kan termasuk yang mau diunggul-unggulin itu. Dia pencari duit paling hebat. Enggak. Paling bawah letak. Support sistem paling bawah. Ada sekian kebajikan di atasnya. Duit butuh. Bukan nggak butuh duit. Tapi dia bukan di atas posisinya. Nah, kami ulangi lagi. Ini adalah cara pikir pertama. Sehingga membentuk kehati-hatian dan keseriusan mengelola diri sepanjang kita dilewati waktu. Supaya terus menginjek kebajikan pada setiap satuan waktu yang lewat. Itu pesan utamanya. Paham ya, insya Allah ya? Ini cara berpikir pertama. Sehingga kalau Pak di bahasan pokoknya gini, intinya karena kondisinya merugi, jadi kita hanya bisa keluar dari kerugian kalau kita mengerjakan sesuatu yang membuat kita tidak rugi. Dan itu isinya 4 itu.
Makanya kalau hanya beriman sama amal solehnya saja, tanpa tawasul hak, itu masih rugi, Pak. Jadi dakwah, itu bukan kerjaan kelompok masyarakat tertentu. Itu kerjaan seluruh umat, kalau tidak mau rugi. Nah, pesan penting dari bab ini, di luar konteks waktu, ambillah peran dakwah. Karena membuat kita tidak rugi. Begitu kau ngambil peran dakwah, emang rugi. Serius. Karena secara pribadi dan secara data, tidaklah mungkin orang 24 jam kali sepanjang hayatnya terus gini ngisi waktu. Bisa nggak gini? Ini kan conveyor waktu lewat. Terus kita gini amal soleh terus. Bisa nggak? Bahkan sebagiannya bukan amal soleh, sebagiannya amal maksiat. Jadi kalau amal soleh itu plus, kalau nganggur itu nol, kalau maksiat min. Gitu kan? Sebagian bahkan bisa min, setiap hari menginjeksikan min terus. Boro-boro plus. Yang plusnya jarang-jarang. Nah kalau plus-plusnya jarang, nambalnya dari mana nambalnya? Dari tawasul bil haq. Ya, itu karakter pertama. Yang kedua, bahwa setiap kita punya dimensi waktu dalam setiap derap kehidupan kita. Saya ulang lagi ya. Setiap kita punya dimensi waktu dalam setiap derap kehidupan kita. Contohnya, waktu lahir, waktu tumbuh, terus waktu remaja, waktu dewasa, waktu tua, waktu mati. Terus, waktu sekolah, waktu kuliah, waktu kerja, waktu dikasih sama orang tua, waktu ngasih orang lain. Terus, waktu kere, waktu kaya, waktu biasa, waktu jabat. Terus, waktu kurus, waktu gemuk, waktu tidak kawin, waktu cerai, waktu kawin lagi, waktu semua punya dimensi waktu-waktunya, sih ya. Dan waktu ini yang tahu hanya Allah. Sebagaimana Allah juga tidak kasih tahu takdirmu, termasuk juga Allah tidak kasih tahu waktunya tentang takdirmu. Terus kalau kayak gitu gimana kitanya? Nah, itulah yang kenapa agama menjadi penting. Gitu. Makanya pengetahuan itu nggak perlu sombong. Kau tidak pernah tahu kapan waktu kayamu, kau juga tidak pernah tahu kapan matimu. Kau tidak pernah tahu kapan jabatmu, kau juga tidak pernah tahu kapan turunmu. Betul ya? Sementara setiap dimensi waktu, dimensi kehidupanmu, kau punya ikatan waktu. Oleh karena itu, kita mengerjakan yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu rumusnya. Kau kan nggak pernah tahu kapan matimu ya. Saat kau sehat dan kau masih hidup, perintahnya apa? Kau baca 1, 2, 3. Makanya kan ada hadis Nabi, gunakanlah sehatmu untuk sakitmu, hidupmu untuk matimu. Terus, kan kamu nggak pernah tahu kapan kau lengser nggak jabat. Maka pas jabat, perintah Allah apa? Suruh jadi teladan, suruh ngayomin, suruh bertindak adil, tidak boleh ngambil harta orang. Makanya agama tidak bisa dipahami setengah-setengah. Apalagi kaitan dengan kayak gini. Jadi yang kau tahu, kau disuruh apa? Karena waktumu kau nggak tahu. Jadi pahami ya. Kamu disuruh kerja, ya udah kerja. Kamu kan nggak tahu kapan jabat, betul ya? Udah kerja baik aja. Dan yang menarik, yang punya prinsip begini disebut dengan kalau di lapangan mengerjakan yang menjadi tugasku. Jadi ada bukan mengalir kayak air ya, ada sebagian orang aku hidup itu mengalir kayak air, enggak. Jadi prinsip hidup itu kan kerjakan tugasmu. Selebihnya serahkan pada Tuhan. Ini prinsip. Orang yang punya prinsip kayak gini, saya nggak punya data banyak, tapi observasi saya, dia bagus hidupnya.
Tapi orang yang terlalu banyak merancang-rancang dan meninggalkan tugasnya, nggak apa-apa. Habis hidupnya, merancang-rancang. Oh ya, maksud saya, kan ada tipe planner tanpa eksekusi. Ada tipe eksekutor tanpa planning. Jadilah tipe planning dan eksekutor. Kerjakan tugasmu. Kau planning boleh? Boleh. Tapi ingat, planningmu itu hanya planningnya manusia. Karena kamu nggak tahu waktumu kan nggak tahu. Kamu bisa ngerjakan, aku mau kerja 10 tahun. Kan gitu biasanya tuh orang-orang yang baru kuliah. Aku berharap nanti setelah ini aku nanti naik posisiku. Aku nanti kuliah, nanti aku kerja 3 tahun, aku nikah umur 25. Apakah betul? Enggak kan? Planning sesuai dengan yang kau tahu. Makanya ada beberapa orang mengatakan, planningnya orang soleh itu, planningnya yang dijalankan dengan bertawakal kepada Allah. Saat dia nulis setelah sholat. Biarkan Allah yang gerakkan tangannya memplanning. Bisa kayak gitu. Karena saya di planning 10 tahun, jadi agak paham. Bukan untuk perusahaan komersial ya, yang urusan kayak gitu-gitulah. Nah, kesalahan kita dalam memahami ini, kita seakan-akan mengatur waktu. Umur 25 kawin, gitu ya. Terus nggak ngerjain apa-apa. Terus, kesalahan berikutnya, kita berjalan. Kita ingin cepat, apa nggak bisa apa? Aku jadi GM di usia 25, ya bisa aja. Tapi akhirnya, tidak mengerjakan yang dikerjakan. Malah memaksa-maksa. Kita kompli, politiking. Betul. Yang benar, karena waktu di luar kendalimu. Dan setiap dirimu punya dimensi waktu. Termasuk jabatmu, termasuk semuanya. Maka lakukan yang kau tahu. Sudah paham ya? Memaksa waktu merupakan kebodohan. Tapi apakah kita menyerah pada waktu merupakan kelemahan? Udahlah nanti kalau waktunya tiba kan tiba. Terus nggak kerja. Itu kelemahan. Bisa dipahami ya? Kan ada yang, udahlah nanti waktunya tiba mah tiba aja. Nganggur. Itu karena malas aja. Seakan-akan dia menyerahkan pada kodok qadar Allah. Kerjakan yang wajib kau kerjakan. Saat kau ditugaskan, kanan tangan, teman-temanmu ternyata udah jabat, udah naik, kamu belum. Kerjakan yang ditugaskan. Karena naikmu tidak harus sama dengan teman-teman. Makanya hari ini, ungkapan itu sudah dilarat. Ini kan katanya dengan para motivator ya. Karena motivator kan, umur 40 itu adalah umur pencapaian. Di umur 40 itulah posisimu ketahuan. Kalau nggak perform, sudahlah. Berpikirlah mencari kerjaan lain. Antum 40 kok kayaknya masih staff, udahlah. Pensiun dini aja. Tapi rupanya kata mutiara ini telah dibantah oleh banyak aktor terakhir sekarang. Dan banyak saya nggak perlu nyebutkan ya pelakunya. Sekarang bunyi yang bijaksana adalah setiap orang punya waktunya masing-masing untuk memproses hidupnya. Pendiri KFC di usia 60 baru bangun bisnis. Jadi nggak apa-apa bangun bisnis usia 60. Donald Trump sekarang satu-satunya kandidat yang paling tua di Amerika, 78. Joe Biden jadi presiden umur 70, saat John F. Kennedy umur 42. Tapi John F. Kennedy mati muda. Joe Biden mati tua. Belum mati ya? Belum mati. Paham kira-kira? Jadi dengan izin Allah, ternyata para motivator lama-lama bisa memahami agama, meskipun nggak belajar agama.
Karena aslinya ketika kita memahami poin kedua itu sama dengan yang kata-kata tadi. Setiap orang punya dimensi waktu masing-masing. Dan nggak usah disama-samakan. Dan engkau tidak perlu maksa-maksa diri menyamakan. Karena engkau punya dimensi waktu sendiri. Terus apa yang? Kerjakan tugas. Sip, ya Allah ya. Apa? Ulangi. Kerjakan tugas. Ternyata di staf lama. Nggak apa-apa, kerjakan tugasmu. Ternyata nyut sekali. Kamu staf ya? Astagfirullah. Ini bosmu lama datang. Ini keterlaluan ini. Aku naikin 3 tingkat. Oh. Saya tuh kemarin itu ketemu beberapa jenderal. Gantian itu ada. Jadi jenderal itu kapan bicara kalau udah pensiun. Kalau udah pensiun, ya komandan. Siap dan gitu. Gitu. Jadi nggak sedikit orang yang letting berapa, nyut naik, bener ya? Namanya naik melewati 3, 4, 5 letting. Yang dilewati, nyut jadi atasnya karena dipilih rakyat. Loh kan. Mayor keluar. Wah, teman-temannya jadi jenderal. Jadi posisi lain. Lah hidup. Jadi dari mana? Dari sini. Selama ini kalau kita nggak memahami cara berpikir waktu, ya begitu itu akhirnya keliru-liru itu. Cuman dulu orang tua ngasih nasihatnya simpel, ojo gigi mongso. Ini opo nih kira-kira gini. Penjelasannya serumit sekarang ternyata ini loh kalau. Makanya beberapa kata bijaksana itu memang datang dari pencapaian keilmuan. Jelaskannya ya serumit sekarang yang saya jelaskan ini. Rumit kan jadinya kan? Padahal simpel, pokoknya udah kerjakan tugasmu. Titik. Itu sebenarnya itu kesimpulannya. Udah biarkan hidup dijalankan oleh Allah Taala. Emang Allah akan jalankan. Termasuk waktunya. Begitu kau tidak begitu, kau paksa sana, kau paksa sini, masa hidupmu. Dan kau bisa ambruk. Dan kau juga tidak mendapatkan sebelum Allah tetapkan. Jangan menjadi orang bodoh yang menabrak waktu karena kau tidak tahu waktumu. Dan juga jangan jadi orang lemah, kau membiarkan waktu lewat. Karena kau tidak mengerjakan tugasmu. Itu ya. Di luar sana mengatakan keberuntungan adalah bertemunya kompetensi dengan peluang. Betul? Keberuntungan orang sana. Ini nggak usah dipegang nih. Yang dipegang agama aja. Adalah bertemunya kompetensi dengan peluang. Nyuk, kau beruntung. Ya. Kau kompeten di bidang audit, cari auditor hebat. Nyuk, kau jadi. Kau kompeten di bidang apa? Ada peluang. Nyut, kau jadi. Sip ya. Demikianlah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan sesuatu. Engkau dikasih ruang usaha. Kan Allah yang ngasih izin kau berusaha kan? Disuruh kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi an. Oke, kerja aja. Kerja aja tanpa peluang, ketemu enggak? Enggak ketemu. Siapa kendalikan ini? Itulah waktu, Allah kendalikan. Nanti dipertemukan usahamu dengan yang Allah gitu. Makanya usaha saja enggak dapat hasil, waktu itu cuma satu variabel. Paham ya kira-kira? Jadi ada orang yang sudah tinggal selangkah jadi PM. Masih ingat nggak kira-kira? Tapi PM-nya belum ingin turun. Karena dia dianggap mengancam, maka dia dipenjarakan. Dan baru jadi setelah 30 tahun usaha. Bahwa jadi kompetensinya nggak temu waktu ingin turunnya atasannya. Dan ada orang biasa, pas dia naik, atasannya ingin turun, kamu aja deh gitu. Nah, yang mengendalikan dia ingin turun, nggak turun siapa itu? Itu mirip. Ada orang yang ngelamar wanita cantik. Ini orang hebat, ganteng. Tapi pas ngelamar, dia belum ingin nikah. Ya kan? Makanya, terus kapan? Jeng. Oh, nggak bisa mas, aku belum ingin nikah. Aku, ya kamu sih, tapi enggak lah. Aku nggak mau dibatas-batasin. Ya karena nggak jelas, dia nikah. Nggak lama. Dia ingin nikah.
Terus akhirnya, Mas kamu di mana? Di sini. Aku kan udah nikah. Oh, udah nikah. Ya udah, sorry, maafin ganggu. Ada apa? Ya udah nikah kan? Akhirnya nggak lama setelah ngomong kayak gitu, datang. Kamu katanya pengen nikah, iya. Mau nggak? Ya udah. Jadi kompetensi biasa ketemu orang mau nikah, ya jadi. Saya tuh punya teman artis, dilamar orang-orang hebat nggak mau, karena ya belum. Saya ketemu bocah, mau jadi nikah, jadi ya. Jadi tugasmu mengerjakan yang wajib kau kerjakan. Nanti Allah akan gerakkan sendiri. Paham ya, insya Allah ya. Enak kalau kayak gitu hidup. Bukan jelas gitu. Kadang kalau di poin kedua ini kejadiannya kalau nggak jadi orang bodoh jadi orang. Karena waktu udah jam 1 dan masih banyak poin. Tapi insya Allah secara umum, karena di kajian kita ini setiap tema cuma satu waktu, satu temen ya. Selebihnya ada buku nanti Bapak Ibu bisa baca. Bukunya memang nggak disebar luas, mau dicetak 300 berapa eksemplar gitu loh. Nanti mungkin kalau masih ada di yayasan tak cariin. Itu detailnya, intinya tadi ya, pengantarnya. Waktu ini unik sekali, dan kita perlu istilahnya, kesimpulannya, menata diri agar terus bisa memproduksi kebajikan di setiap waktu yang lewat. Nah, itu aja kesimpulannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.